sehat Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ketua kelasnya dimohon pimpin doa. Baik Bu, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita baca doa secara bersama-sama. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Langsung saja Ibu absennya. Baik Bu. Amia, Lupa Bu. Maya, Hadir Bu. Musida, Hadir Bu. Yanti Cantika Sari, Sakit Bu. Juliana, Lupa Bu. Zulfikar. Hadir Bu. Baik, seperti yang Ibu sampaikan minggu lalu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi tentang puisi. Yang dimana puisi ini terbagi atas 3 poin. Poin pertama itu pengertian puisi. Yang kedua, unsur-unsur puisi. Dan yang ketiga, jenis-jenis puisi. Sebelumnya Ibu tanya dulu, di sini ada yang tahu apa itu puisi? Bu. Apa Mursida? Puisi merupakan sebuah karya sastra hasil dari ungkapan dan perasaan seseorang. Baik, itu sudah sangat benar. Puisi itu untuk kata sederhananya itu ungkapan atau isi hati seseorang. Nah, yang dimana perasaan itu baik itu perasaan emosi, perasaan bahagia, sedih, jatuh cinta, kehilangan, dan lain sebagainya. Nah, yang lain? Tidak tahu Bu. Jawaban Musika tadi sudah benar. Nah, untuk puisi, pengertian puisi sendiri itu ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Yang merupakan puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, rima, dan penyusunannya serta penyusunan tarik dan baitnya. Untuk pengertian puisi ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Bu. Kita langsung pada poin kedua, unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi ini terbagi atas 2, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Untuk unsur intrinsik ini adalah unsur yang dimana unsur pembangun puisi yang dimana itu adalah unsur dari dalam atau dari dalam puisinya itu, puisi itu sendiri. Unsur intrinsik ini terdapat dua bagian lagi, yaitu unsur fisik puisi dan unsur batin puisi. Untuk unsur fisik puisi ini merupakan sarana-sarana yang digunakan oleh penyair untuk mengungkapkan hakikat puisi. Untuk unsur fisik puisi sendiri ini terbagi atas 6, yaitu diksi. Diksi ini adalah kata-kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya. Yang kedua, imaji. Imaji adalah unsur yang melibatkan penggunaan indera manusia, seperti imaji suara, imaji penglihatan, dan imaji raba atau sentuh. Yang ketiga, kata konkret. Kata konkret adalah kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Kata konkret ini biasanya berhubungan dengan kata kiasan atau lambang. Yang keempat, gaya bahasa atau majas. Itu adalah penggunaan bahasa yang bersifat seolah-olah menghidupkan dan menimbulkan makna konotasi dengan menggunakan bahasa figuratif. Yang kelima, rima, dan yang keenam, tipografi. Untuk unsur fisik puisi ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Bu. Paham Bu. Paham? Paham Bu. Nah, yang kedua itu unsur batin puisi. Unsur batin puisi ini adalah unsur yang berkaitan dengan
Unsur batin puisi ini adalah unsur yang berkaitan dengan batin dalam pembacaan puisi. Secara umum ada 4, yaitu tema. Tema itu dia biasa gambar umum dari puisi itu sendiri. Yang kedua rasa, yang ketiga nada, yang keempat amanat. Amanat itu dia isi atau pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Nah, unsur yang kedua itu unsur ekstrinsik puisi. Unsur ekstrinsik puisi ini dia berhubungan dengan unsur-unsur yang ada dari luar puisi itu sendiri. Contohnya unsur biografi, unsur nilai dalam puisi, dan yang ketiga itu unsur masyarakat. Untuk unsur-unsur ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Jelas, Bu. Nah, untuk poin ketiga itu jenis-jenis puisi. Untuk jenis-jenis puisi ini itu terbagi atas 2, yaitu puisi lama dan puisi baru. Untuk puisi lama itu penulisannya masih terikat oleh peraturan-peraturan tertentu seperti jumlah kata, suku kata dalam tiap baris, jumlah baris dalam tiap bait, serta rima dan irama. Untuk puisi lama itu terbagi beberapa jenis juga, yaitu puisi mantra. Itu puisi mantra biasanya digunakan atau dibacakan dalam acara ritual kebudayaan. Yang kedua itu puisi pantun. Puisi pantun itu jenis puisi yang bersajak AB-AB dengan setiap baris terdiri atas 4 baris, 2 baris sampiran dan 2 baris isi. Yang ketiga talibun. Talibun itu dia memiliki ciri terdapat isi dan sampiran. Contohnya 2 baris sampiran dan 2 baris isi. Yang keempat itu puisi syair, memiliki larik 4 bait dan bersajak AA, serta isinya mengisahkan suatu hal. Yang kelima itu puisi gurindam atau puisi lama yang terdiri atas 2 baris berirama sama, isinya berbaris. Isinya baris pertama adalah sebab, sedangkan baris kedua adalah akibat. Nah, untuk puisi baru itu adalah puisi yang sudah tidak terikat kepada ketentuan-ketentuan yang seperti pada puisi lama sebelumnya. Untuk puisi baru sendiri ini dia hanya terdiri atas 3 jenis. Yang pertama itu puisi naratif, yang kedua puisi lirik, dan yang ketiga itu puisi deskriptif. Untuk poin ketiga ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Jelas, Bu. Berhubung teman-teman sekalian tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin pertemuan kali ini kita akhiri. Jika ada yang masih belum dipahami atau masih mengganjal, nanti bisa ditanyakan pada pertemuan berikutnya. Baik, Bu. Oke, Bu. Ya, Bu. Ibu akhiri, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.